Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rada bener iblis. Pikirane lho ya. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api. Berarti keren aku. Nah cara pikirane malaikat wis ora mikir mbok mulya ndi dikongkon ya manut. Jadi agama ini sanad. Agama ini seorang lagi napa? Sanad. Sakjane cara tauhid ya keberatan. Aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Wong Baitullah maknane omahe Allah sing takok. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah ndak butuh napa? Tempat. Jadi itu kan jelimet, Mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Nah misalnya iki masjidnya pangeran, malah nambah mana nih lucu. Masjidnya pangeran, jadi iki tempat sujudnya pangeran. Nah, kacau kan. Tapi berhubung wong ra paham alhamdulillah demun iki masjidnya pangeran. Jajal makna nih bahasa Arab. Iki masjidnya pangeran, makna nih terjemah. Iki tempat kacau. Ini baru kayak bodoh ora roh nek iku kacau. Jadi kacau. Ya mulane anut ulama. Jadi darani Baitullah apa dikatakan daleme Allah maknane apa idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu. Tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Yahudi. Nabi nanti takut yang Yahudi. Muhammad, nak langit bumi itu sok ben hancur pas kiamat. Terus manusia sing mati mulai ini Adam sementara ditakut endi. Jadi nak takut ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip Sugair apa? Nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh nerangno sampean agama iku. Sampeyan saiki tak bedheki, Nabi Adam diusir kondi. Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakok ndi? Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakok ndi wong? Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. So, akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Jare ahli sunnah ya sono. Lah ning ndi wis ra roh pokoke ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nak cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno ya sakwise. Bro. Ya sudah, sampean bu swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga, ya ora ketemu. Wis kono enak nang cangkem elek ngono wis aku ben nerangno kowe ra ning kono, ya wis akhire gak. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lah sing kono ben nerangno neraka.
perkara neraka. Agama iku unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kalau setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini. Karena guling-gilingan, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kau Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana, karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk, lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso orang tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba. Orang kutub butuh sujud sama Allah. Orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya, berarti kalau nggak ada matahari, nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir, makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dewe ulama. Mergo ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong gak diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api. Terus Kiai itu mek lemah, sawurna raine. Loro cung, nggih sakit. Jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya loro ya. Lah ya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Wah, kayak misalnya ono wong kondo, Gus kula nu bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat dicereweti bojo mbek diarani duda iku lara ndi? Oh lara diarani duda isen. Kue payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo.